Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tetap di channel vlog Marifat Bisnis. Agak batuk. Tetap di channel vlog Marifat Bisnis. Nah, ini kalau melihat perkembangan youtuber ini makin asik ya, makin ranahnya lucu ya. Menurut saya lucu ini. Youtuber top ya, antara Atta Halilintar versus Ade Armando. Nah, ini kalau melihat kasusnya ini sangat lucu. Jadi memang sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang aneh. Kan youtuber itu membahas konten, anggap aja tuntutan konten. Menurut saya youtuber itu tuntutan konten. Memang di dalam tuntutan konten tidak boleh hoak, tidak boleh pemalsuan, intimidasi dan seterusnya ya, hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Pertama, hal-hal yang dilarang oleh undang-undang hukum positif nasional. Yang kedua, hal-hal yang dilarang oleh norma-norma hukum. Yang ketiga, hal-hal yang dilarang oleh norma-norma agama, syariat Islam atau syariat Injil atau ajaran-ajaran agama. Itu tidak boleh memang. Tapi melihat kasusnya Ade Armando ya, Ade Armando ini menurut saya, ya kalau bahasa kasar saya itu numpang tenar sebenarnya. Ade Armando ini numpang tenar karena subscribernya Ade Armando ini masih anggap aja berapa ya, 1 juta ya. Sementara Atta sudah sekian ratus juta, sehingga numpang tenar. Menurut saya Ade Armando ini numpang tenar. Apa yang dilakukan Ade Armando secara sosiologi memang betul lah, secara sosiologi itu betul, gak salah, memang gak salah. Tetapi secara etika konten, secara etika itu menurut saya ya dolim. Kalau menurut saya itu dolim. Dolim itu apa? Salah menempatkan diri. Nah, itu kalau ini anggap aja umpama di dalam pidana itu delik aduan. Kalau tidak diadukan ya jangan nggak ada tuntutan hukum. Apalagi Atta Halilintar itu menceritakan tentang apa yang telah dicapai, prestasi dirinya sendiri. Nah, prestasi sendirinya sendiri. Memang iya, kalau bicara secara agama contoh ya, apa yang dilakukan Atta Halilintar itu memang riya, ujub, sum'ah dan sombong, terkesan begitu. Riya, pamer ya, dalam Islam itu dilarang loh. Riya, sum'ah aja dilarang. Ujub, riya, ujub. Riya itu membanggakan yang dimiliki dirinya, kalau ujub itu membanggakan prestasinya dia, kalau sum'ah ingin dipuji. Nah, itu aja dosa dan haram luar biasa. Jadi kalau yang dilakukan Atta dari sisi itu memang betul. Kalau memang Ade Armando menyoroti dari sisi itu memang betul. Tapi ini sifatnya kan hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Allah, bukan manusia yang memvonis tentang hal itu. Ketika kita melakukan memvonis itu haram, ya tak, kamu jangan begitu, kamu riya itu haram, nggak boleh dalam konteks begitu. Walaupun kita orang alim bagaimanapun, dalam konteks seperti itu dilakukan depublikasi, menurut saya nggak etis. Karena itu anggap aja bahwa delik itu tingkat, kalau disejajarkan itu deliknya delik aduan, tidak boleh dilakukan, bukan delik umum, sehingga tidak etis kalau itu dilakukan. Nah, itu kasusnya seperti itu. Ade Armando itu memang betul, itu riya, ujub. Tapi kan innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Siapa tahu Atta melakukan itu niatnya lillahi ta'ala, niatnya ikhlas, niatnya agar dicontoh bahwa dia orang sukses, dia berprestasi. Nah, itu pertama. Kemudian kan tuntutan peran ya, itu kan tuntutan peran, dan dia itu menceritakan dirinya sendiri. Menurut saya itu ya sah-sah saja. Memang secara sosiologi Ade Armando juga betul, nggak salah, bahwa itu nanti akan menjadi kecemburuan ya, kecemburuan sosial tingkat tinggi, bisa menimbulkan efek-efek negatif, bisa orang miskin benci pada orang kaya, bisa terjadi. Kenapa? Segala sesuatu dengan analisa apapun di dunia ini bisa terjadi, Bang Armando. Semuanya bisa terjadi, bisa baik, bisa buruk, bisa analisanya. Dikatakan tidak terjadi juga bisa. Wong ini negara hukum, negara aman. Toh subscribernya Bang Atta dengan konten-konten seperti itu, Atta Halilintar, Raffi Ahmad yang pamer-pamer ya, keluarga Asanti, Andri Taulani itu kan pamer-pamer.
dan secara akhlak itu kan riya, ujub, sum'ah, dan dosa besar. Tetapi kita kan nggak tahu niatnya dia seperti apa. Siapa tahu itu lillahi ta'ala, dia membangun, dia ibadah, mencari rezeki untuk keluarga, untuk nafkah. Nah, pahala itu menurut saya pahala besar. Itu bukan riya, bukan ujub secara sisi Islam. Memang kalau dari norma, kemudian dari etika ya, dari etikanya, kalau dilihat dari etika, Ade Armando ini subscribernya kan masih kecil. Arta sudah YouTuber terbesar. Ini bisa jadi kenapa yang diserang Atta gitu loh. Orang yang seperti Atta itu banyak. Kenapa tidak yang lainnya? Kenapa yang diserang Arta? Dari sisi ini Ade Armando numpang tenar YouTubernya biar banyak subscriber juga. Dan ini persepsi saya kalau itu bisa terjadi. Ade Armando itu numpang tenar, saya katakan numpang tenar lah dari skenario ini. Kecuali Ade Armando dengan Atta ada semacam aturan begitu, apa itu semacam kong kali tak gawing ini ya, dibuat begini, bisa terjadi. Kalau itu memang dilakukan seperti itu, kedua-duanya memang mencari sensasi, rekayasa seperti yang dilakukan bintang film untuk pencitraan, atau mungkin ya dalam skenario-nya Raffi Ahmad, Anang Hermansyah, dan Andre Taulani, itu kan skenario menurut saya, beli mobil, beli rumah. Nah itu menghibur, orang tahu lah kalau itu skenario, secara realnya paling skenario, dan itu menghibur. Memang itu hiburan gratis, hiburan murah, seperti menghayal begitu ya. Menurut saya itu hiburan, itu konten-konten hiburan yang menurut saya sah-sah saja, karena memamerkan prestasi dirinya sendiri dan dijalankan itu dengan gurau guys, dengan sanda gurau. Jadi menurut saya Ade Armando dalam hari ini adalah hanya numpang tenar di channelnya Atta, subscribernya Atta yang sudah viral, sehingga dia mengkasusnya seperti itu. Memang secara sosiologi betul apa yang dia katakan, dampak-dampaknya, tetapi juga nggak mungkin bisa jadi juga nggak terjadi hal itu. Jadi begitu. Nah, umpama saya sebagai muslim, diumpamakan orang muslim itu begini Bang Ar, yang dilakukan Ade Armando itu soal lukisan di rumah seorang muslim, umpama seorang pejabat itu taat agama dan ini, di rumahnya itu ada lukisan atau patung-patung atau ukiran. Nah, kemudian kan sudah jelas di Al-Quran atau di hadis itu ada, di dalam Islam di rumah kalau yang ada patungnya atau gambarnya, malaikat tidak bisa masuk. Kemudian Ade Armando menulis artikel, wah rumahnya menteri ini ada lukisan dan patungnya, itu haram, malaikat tidak bisa masuk. Apakah ini etis? Nah, sama dengan itu yang Mas Ade Armando melakukannya, sama dengan itu, mengharamkan. Saya sudah tahu di Al-Quran itu haram, tetapi lagi-lagi kan itu menyangkut privasi orang itu nggak minta nasihat, kecuali Atta dalam hal ini minta nasihat kepada Ade Armando. Menurut saya boleh dilakukan share secara publik begitu, tapi kalau tidak boleh menurut saya ya tidak etis. Ya mungkin seperti saya mengomentari begini, Bang Ade Armando itu boleh apa enggak? Nah begitu. Nah, kalau menurut saya Bang Ade Armando itu hanya numpang tenar. Iya, dia kebetulan dia anggap aja seorang ahli politik sosiologi mama ya, di bidang sosial. Dia menggunakan ilmunya, nah begitu. Intinya Bang Ade Armando adalah numpang tenar daripada Atta Halilintar agar channel YouTube-nya bisa naik daun. Ya kira-kira itulah komentar dari saya. Tapi yang jelas kalau komentar dari Gubernur itu ya benar-benar bijak juga, ya, Mas Rafli itu juga bijak, dan guru Gembul ini ya juga mengambil sisi bijak-bijaknya. Tapi yang jelas konten Atta Halilintar, Andre Taulani, Raffi Ahmad, termasuk Anang, itu adalah hiburan, menghibur, dan menurut saya itu sah-sah saja, legal-legal saja, toh miliknya sendiri, hasil kreasinya sendiri, dan menurut saya itu adalah prestasi dunia digital, dan itu adalah acting aja, sekedar acting, sekedar hiburan. Kenapa? Peminatnya juga banyak begitu. Jadi kira-kira gitu pendapat saya. Jadi numpang tenar. Jadi Bang Ade Armando ini numpang tenar dari Bang Atta terus berkreasi, Mas Raffi, semuanya terus saja lakukan aja. Sepanjang konten-konten itu berkreativitas dan itu menghibur menurut saya. Soal haram, soal menurut saya itu soal innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya masing-masing seperti apa begitu.
Yang jelas agar tidak menyakiti, kan kontennya itu tidak menyakiti. Raffi Ahmad, Andre Taulany, Anang Hermansyah itu kan tidak menyakiti orang lain, menghibur kan. Kadang-kadang menceritakan tentang keluarganya itu menghibur, sehingga kita bisa menerapkan begini tuh keluarga bintang artis itu kan hiburan. Menurut saya hanya tuntutan hiburan yang efek-efek dari apa yang dikatakan Bang Ade Armando itu terlalu tinggi lah, terlalu tinggi. Intinya menurut saya hanya numpang tenar gitu aja. Nah, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, semata-mata dari mulut saya. Kalau memang salah itu pendapat saya. Kalau ada kelebihan ya semata-mata dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.